peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pimpinan barisan kepada pemimpin upacara. Istirahat di tempat. Pemimpin upacara menyiapkan seluruh barisan. Siap, gerak. Pembina upacara Ustadz Khairul Umam MPD selaku Kepala Sekolah SD Integralia Gunaya berkenan memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Baik, Ustaz-Ustazah semuanya, anak-anakku yang berbahagia, mari kita mengheningkan cipta, senantiasa kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, para pejuang kita, para ulama, para kiai, para ustadz yang senantiasa mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yang sampai saat ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, kita bisa melakukan sesuatu karena berkat jasa dan perjuangan mereka semuanya. Mengheningkan cipta dimulai dengan senantiasa membaca Al-Fatihah dari hati masing-masing. Dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Baik, pembacaan teks Pancasila diikuti. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beragam. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keluarga daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidzah sekalian yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai dan yang saya sayangi, serta seluruh siapapun yang hadir dan menyaksikan kegiatan peringatan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Kita saat ini memperingati sesuatu yang sangat penting sekali. Bagaimana Allah berfirman, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Saya khawatir, yang dikhawatirkan oleh generasi-generasi pelanjut setelah kemudian kita meninggal nanti, siapapun yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita akan menjadi generasi-generasi yang dhi'afan, generasi-generasi yang lemah. Nah, ayat ini yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 9 ditujukan kepada orang yang masih hidup.
ditujukan kepada kita, ditujukan kepada para asatid, para ustadz, anak-anak, para murid, para pejuang dan para pendidik yang saat ini sedang belajar. Dan kita saat ini sedang belajar. Anak-anak belajar, kami pun juga mengajar dan belajar, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Karena senantiasa sejatinya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib dan harus kita laksanakan. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Yang menjadi kekhawatiran di dalam ayat ini, yang dikhawatirkan generasi-generasi saat ini, generasi-generasi mendatang menjadi generasi lemah, generasi yang tidak lagi kemudian menyembah Allah, itu yang dikhawatirkan. Maka oleh karena itu kita sebagai guru sebagai para ustadz, ustazah, sebagai murid, pencari ilmu, pebisnis, pengusaha dan siapapun dan apapun itu pekerjaan kita, tidak lain kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memperingati peringatan 17 Agustus melaksanakan kegiatan upacara pada saat ini? Karena kita dalam rangka untuk mengingat, mengenang perjuangan dan pengorbanan para pejuang, para pahlawan, para kiai, para ustadz yang senantiasa memperjuangkan negara ini, sehingga kita bisa rasakan, kita bisa nikmati saat ini. Beliau-beliau rela mengorbankan seluruh tenaganya, hartanya, jiwanya, bahkan nyawa menjadi taruhan dalam rangka untuk mempertahankan generasi-generasi selanjutnya agar bisa menikmati kemerdekaan Indonesia ini. Maka oleh karena itu, mengheningkan cipta yang telah kita lakukan tadi bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi di situ kita mendoakan, kita mengingat, kita mengenang jasa-jasa beliau yang telah luar biasa memperjuangkan negeri ini sehingga menjadi negeri yang merdeka. Agar apa? Supaya kita bisa mengenal Al-Quran, kita bisa mengenal Al-Quran, kita bisa belajar ilmu agama, kita belajar ilmu umum, kita bisa menikmati dan menghirup udara sampai saat ini karena jasa-jasa beliau yang telah berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Jika kemudian kita tidak mengenang jasa-jasa mereka, kita tidak peduli dengan apa yang telah mereka lakukan, kita tidak mendoakan beliau-beliau, para pahlawan, para pejuang, para ulama dan para kiai, maka kita termasuk orang yang tidak tahu diri. Kita termasuk orang yang tidak pandai bersyukur. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak bersyukur kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, para asatidz yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan hari ini merupakan buah makanan tanaman yang ditanam oleh para pendahulu kita semuanya, para orang tua kita dulu, sehingga saat ini kita bisa menikmati, kita bisa memakannya dengan nyaman, kita bisa menikmati dengan tenang tanpa takut ada gangguan, tanpa takut ada gangguan dari siapapun. Maka kalau anak cucu kita 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan tidak lagi menyembah Allah sebagaimana surat An-Nisa tadi, maka inilah yang menjadi kekhawatiran. Tetapi tidak lagi bisa menyembah Allah, tidak lagi bisa ruku dan sujud kepada Allah, tidak bisa mengenal Allah dan tidak bisa membaca Al-Quran,
maka kita sebagai orang tua, maka kita sebagai ustadz, maka kita sebagai murid harus melakukan sesuatu, menanam kebaikan-kebaikan itu saat ini dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Para pejuang yang telah memerdekakan, memperjuangkan tanah air ini, sungguh mereka lakukan dengan sepenuh hati. Mereka telah mengorbankan jiwa dengan tetesan air mata. Yang paling kita kenal jasa daripada Jenderal Sudirman, yang kita tahu bahwasanya sang Jenderal Bintang 5 itu merupakan pejuang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pejuang yang tidak pernah lepas wudhunya saja tidak pernah dilepas apalagi sholatnya, sehingga beliau memperjuangkan negara ini dengan benar-benar menegakkan syariat Islam, dengan benar-benar menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin anak-anakku semuanya yang berbahagia, mari saat ini, di momen ini, kita sama-sama meneruskan perjuangan yang telah beliau lakukan pada saat itu untuk kita implementasikan saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi generasi-generasi yang cinta Al-Quran, generasi-generasi yang cinta tanah air, generasi-generasi yang saleh dan salihah, dan negara ini kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang nyaman, tentram, aman, semua penduduknya iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menikmati buahnya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Baik, ustaz-ustazah semuanya, anak-anakku semuanya, kita hendak berdoa kepada Allah sejenak, memohon agar kita diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara